Selamat siang, perkenalkan nama saya Agipsa Isi Burian dengan NIM 2303011068 dari Program Studi Agroteknologi Peminatan Agronomi 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang patologi dan teknik pengujian kesehatan benih tanaman aneka kacang yang diampu oleh dosen Ibu Vira Irmasari SPMSI. Nah, yang pertama itu benih yang diamati dan keunggulannya. Jurnal ini membahas berbagai benih tanaman seperti kacang kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. Benih ini digunakan sebagai bahan tanam utama tanaman pangan karena mengandung nutrisi tinggi dan berperan penting dalam produktivitas pertanian. Nah, keunggulan benih sehat antara lain memiliki daya kecambah dan vigor tinggi, bebas dari infeksi patogen, menjamin hasil tanam dan yang berkualitas tinggi, serta menekan penyebaran penyakit melalui benih. Nah, yang kedua itu nama patogen dan dampak serangannya pada benih. Pada tanaman kedelai, jenis patogen yang menyerang itu Macrorhizina Phaseolina, Fusarium oxporus, Aspergillus flavus, Homa sp, Zoospora Kikups, Saxomonas asphodis, Spobena mosaic virus atau SMV yang menyebabkan busuk biji, bercak ungu, embun tepung, mozaik, penurunan daya kecambah dan hasil. Lalu, pada tanaman kacang tanah, Rhizoctonia sp, Fusarium sp, Aspergillus flavus, Rostania solanacearum, Paneum mortravirus atau PIMV yang menimbulkan busuk poloh, layu bakteri, dan penyakit belang daun. Lalu pada kacang hijau, Alternaria sp, Fusarium sp, Morilhaserium rhodium, dan Aspergillus niger yang menyebabkan busuk kecambah dan kematian bibit muda. Lalu yang ketiga itu keunggulan perlakuan yang diberikan. Nah, di jurnal ini menjelaskan beberapa perlakuan unggul untuk menekan patogen pada benih. Yang pertama itu metode konvensional seperti memeriksa kekeringan, perendaman, dan inkubasi blotter test untuk mendeteksi patogen. Kedua itu metode modern seperti PCR untuk mendeteksi patogen dengan cepat dan akurat. Yang ketiga itu perawatan benih menggunakan yang pertama itu perlakuan panas seperti air hangat 50-54 derajat Celcius untuk membunuh jamur dan bakteri. Lalu fungisida kontak dengan makonzet, tiram, kaptan yang efektif menekan infeksi jamur. Lalu agensi hayati dengan menggunakan Trichoderma Bacillus Bacterium untuk pengendalian ramah lingkungan. Nah, yang keempat itu cara pengendalian atau perlakuan yang diberikan. Upaya pengendalian dilakukan pada dua tahap. Yang pertama itu prapanen dengan menggunakan varietas tanam tahan penyakit, menanam di lokasi non-endemik, mengatur waktu tanam untuk menghindari kelembapan tinggi, mengendalikan vektor virus seperti kutu Apis glassinus. Lalu upaya yang kedua itu pada saat pasca panen dengan sortasi benih rusak atau berjamur, perawatan visi dengan pengeringan, pengemasan, solarisasi, dan yang selanjutnya itu perawatan kimia dengan menggunakan fungisida dan desinfektan, dan perawatan biologis ekstrak tanam limbah, jarak, dan agensi hayati. Nah, pada penelitian ini didapat hasil yang pertama itu metode pengujian kertas blotter dengan media agar efektif mendeteksi jamur pada benih. Lalu, perlakuan air hangat 52 derajat Celcius selama 12 hingga 13 menit menurunkan efektif infeksi jamur hingga 55,2%. Kombinasi karboksin dan tiram 2 gram per kilogram benih meningkatkan daya kecambah kedelai hingga 83%. Ekstrak mimba dan daun jarak mampu menekan serangan Aspergillus secara signifikan. Trichoderma hertzianum efektif menurunkan busuk akar hingga 4 hingga 5% dibandingkan kontrol 14%. Nah, dapat disimpulkan, pengendalian penyakit terbawa benih harus dilakukan sejak prapanen hingga pasca panen. Metode pengujian kesehatan benih dan perlakuan fisik, kimia, serta biologis sangat penting untuk menghasilkan benih sehat, bermutu, dan bebas patogen. Kira-kira segitu hasil presentasi atau hasil rangkuman saya dari jurnal. Jika ada salah kata atau tingkah laku yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.